Hai Ayana, mungkin ada masa-masa mama nggak ada di samping kamu ya. Saat kamu bisa pertama kali berbicara, pada saat pertama kali kamu melakukan banyak hal. Hal baru yang mungkin harusnya mama lihat. Kamu bingung ya? Kamu sendirian. Tapi untung nggak ada papa ya, Nah. Halo, saya Nadia Atmaji, ibu satu orang anak. Saya pernah S2 ke luar negeri tanpa membawa anak dan suami. Terima LPDP di 2019 sebenarnya. Waktunya itu pas keterima seleksi substansi, abis itu PK atau persiapan keberangkatan, sampai akhirnya benar-benar berangkat itu sekitar 2 tahun. Di waktu itu saya sambil kontraksi, sambil gelombang cinta itu hadir, saya benar-benar ingat itu posisinya di atas gym wall. Saya akhirnya klik submit. Dan akhirnya di malam harinya saya melahirkan, dan pada saat usia anak 3 bulan, newborn, datanglah email itu yang ditunggu-tunggu. Selamat, you're accepted. Kamu keterima nih di UCL London, kampus terbaik, salah satu kampus terbaik di dunia. Pada saat itu, sayangnya pandemi belum membaik dan Indonesia masih menjadi red zone di negara Inggris yang menjadi tujuan. Jadi saya putuskan lagi untuk kita defer 1 tahun, maka akhirnya berangkat di tahun 2021, bulan Agustus, tanpa anak dan suami. Pada saat itu anak sudah bisa berjalan karena dia sudah 1 tahun, tapi dalam hal berbicara itu masih belum optimal. Di saat itu, tapi kami tidak terlalu memperhatikan. Yang paling terasa itu kemampuan berbicaranya itu pada saat saya tinggalkan, itu dia mengalami keterlambatan bicara atau speech delay. Dan ternyata dokter anaknya langsung bilang kalau itu adalah trauma perpisahan, separation anxiety. Jadi di situ saya benar-benar drop banget karena ya berarti itu kan salah saya dong, nggak ada di situ. Cuma diyakinin sama orang tua, sama suami, yaudah kita lakukan berbagai upaya lah untuk stimulasi. Terapinya waktu itu disarankan untuk dilakukan di rumah sakit. Kita mencoba untuk melaksanakan itu selama beberapa kali, tapi sayangnya anak itu jadinya sangat-sangat stres, tertekan, dan menangis terus selama di dalam ruangan. Ya saya nggak mungkin lah maksain ya dia untuk terus kayak gitu. Soalnya di titik itu saya ngerasa kayak egois banget ya gitu. Mungkin harusnya saya ada di situ, bisa nenangin dia. Penyebabnya juga karena saya. Jadi saya nggak bisa tidur tiap malam. Saya coba cari cara gimana ya metode yang paling tepat gitu. Kayak ngerasa gagal gitu jadi orang tua. Dan di titik itu kayak saya sempet nyalahin suami saya juga, kayak kenapa mungkin kamu nggak ngajak ngobrol gitu kan. Iya kamu nggak ada di sini gitu, dia ngomong gitu kan. Ya jujur di situ lumayan berat buat saya dan buat suami dan buat semuanya gitu. Terus akhirnya ada YouTube itu kita coba ikutin, yaitu ajak anak untuk bermain. Dan ketika itu kita langsung melepas semua masker di rumah. Ternyata itu menjadi salah satu penyebab juga. Kita nggak tahu kalau ternyata anak butuh ngelihat gerakan mulut kita. Sesimpel hal tersebut yang mungkin kita bisa harusnya lakukan dari awal. Tapi karena pandemi kita ingin yang terbaik, ingin yang teraman, justru malah mengorbankan tumbuh kembang anak kita.
Dan amazingnya, pada saat anak itu berangkat ke airport untuk menjemput saya di London, itu dia tiba-tiba banyak banget yang diungkapkan. Dan ternyata pas ketemu saya, dia jadi jauh lebih ekspresif, dia senang banget, dia tunjuk semua dengan mengucapkan nama bendanya. Jujur canggung, tapi canggungnya tuh karena pas saya ingin peluk, anak saya menghempas gitu ya. Dia masih belum merasa nyaman nih, ini mama sih, tapi kok kayak ngerasa nggak familiar gitu. Jadi dia ngeliatin sambil senyum-senyum, tapi juga belum ngerasa aman gitu. Di situ sih saya lumayan sedih, tapi somehow juga sudah berekspektasi gitu. Jadi waktu itu saya ya menjadi yang berusaha untuk rebonding lagi dengan anak. Gimana caranya supaya dia bisa nyaman. Ya alhamdulillah setelah dia 2 tahun itu kembali ketemu lagi sama saya kan ya, sudah reunited. Terus alhamdulillah sekarang dia semakin ceriwis gitu ya, karena tiap hari itu ada kebiasaan untuk rutinitas membaca sebelum tidur. Terus juga dia saya coba usahakan untuk artikulatif dengan berbincang, karena kan saya juga bekerja, jadi ketika pulang itu kita ada kesempatan untuk mengobrol ya, kita ngobrol nih abis ngapain aja di sekolah, dia juga cerita, dia nanya, mama abis ngapain aja di kantor tadi gitu. Alhamdulillah masalah speech delay-nya sudah tidak ada. Banyak orang bilang kan ya temukanlah suami yang suportif gitu, tapi dalam kasus saya sebenarnya ini juga perjuangan sih. Jadi kita kepentok-pentok juga gitu, karena suami itu juga baru mengetahui ada orang seambisius ini gitu, ada perempuan seperti ini tuh pada saat menikah dengan saya gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya bahwa kita harus bisa berkompromi, kita harus bisa berkomunikasi. Mungkin ngelihatnya kayak egois, atau biasanya kan harusnya ibu yang membersamai anak gitu. Tapi justru saya S2 ini juga untuk anak dan keluarga. Karena ya nilai-nilai yang diperjuangkan itu kan juga kan meningkatkan atau memberdayakan perempuan. Pada saat LDM itu justru kesempatan untuk kita berkomunikasi dengan lebih intens, karena kan kalau di tempat atau tinggal di rumah yang sama, seringkali kita take for granted ya, ketemu juga di rumah nanti, tapi pas ketemu sama main HP gitu kan. Jadi pas long distance marriage ini, kami mau nggak mau setiap hari mengobrol, setiap hari kita saling bertukar visi. Itu justru pada saat long distance marriage. Justru saya merasa bahwa level pernikahan kita itu jadi naik kelas, maksudnya jadi lebih komunikatif itu pada saat pernikahan jarak jauh itu. Buku yang sedang saya tulis ini bercerita tentang perjuangan atau memoir lah ya, gimana perjuangan dari saya waktu belum dapat beasiswa, jatuh bangun, gagal beasiswa, sampai akhirnya mendapatkan beasiswa. Di situ sih message-nya adalah gimana kita, terutama sebagai ibu ya, kita harus bisa berdamai dengan kegagalan, berteman bahkan dengan kegagalan, dan merayakan kemenangan-kemenangan kecil. Dan di situ saya juga melengkapi dengan wawancara atau ngobrol dengan pakar-pakar gitu ya, dari dokter anak, psikolog hubungan suami istri, sampai ke pakar gender juga. Dan di akhir saya coba lengkapi dengan pengalaman
pengalaman para perempuan hebat lainnya. Dan ini intinya sih cerita tentang her study abroad story. Saya sangat bersyukur dan tentunya nggak akan bisa di titik ini tanpa dukungan dari support system. Benar banget kata pepatah bahwa it takes a village to raise a kid. Jadi saya punya kampung yang sangat support untuk misi ini, S2 ke luar negeri. Untuk Nadia Atmaji kecil, makasih ya, kamu sudah bisa sampai di titik ini. Ini perjuangan yang gak mudah loh. Pada saat bekerja, juga kamu berkali-kali minta surat rekomendasi ke atasan. Sampai-sampai ada atasan yang bilang, kamu gak mau coba S2 dalam negeri aja. Ya mungkin aku gak mampu dianggapnya gitu ya. Tapi kamu berjuang sampai di titik ini dan bisa menyelesaikan S2. Terima kasih ya, Nadia. Hai Ayana, mungkin ada masa-masa mama nggak ada di samping kamu ya. Saat kamu bisa pertama kali berbicara, pada saat pertama kali kamu melakukan banyak hal. Hal baru yang mungkin harusnya mama lihat, kamu bingung ya. Kamu sendirian. Tapi untung nggak ada papa ya, Nah. Alhamdulillah kamu punya papa yang sayang banget sama kamu. Makasih ya, kamu udah mengerti. Mungkin kamu malah nggak ngerti sih. Mama cuma berharap kamu bisa ngeliat ini sebagai inspirasi kamu juga. Kalau seorang perempuan itu bisa meraih apa yang mereka inginkan. Ayana, makasih ya sekali lagi ya. Mama sayang banget sama kamu.